Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin kalian di sini lagi pada bingung atau lagi mencari tahu apa itu yang namanya pendapatan dan apa itu yang namanya beban dalam konteks akuntansi keuangan menengah 3. Oke, teman-teman, di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah akuntansi keuangan menengah kelas 4D ingin memaparkan sedikit materi tentang pendapatan dan beban. Seperti apa sih pendapatan itu, apa beban itu, pengukurannya bagaimana, atau pengungkapannya bagaimana, transaksinya apa aja. Kalian berada di channel yang tepat, karena di sini kami akan membahas semuanya. Oke, yang pertama, perkenalkan, nama aku Rahmatunisa Ramadhani dengan NIM 555222483. Di sini aku akan menjelaskan mengenai konsep pendapatan dan konsep beban. Mungkin teman-teman udah pada tahu dan udah mengerti. Jadi pendapatan itu apa dan beban itu apa. Nah, yang pertama itu adalah pendapatan. Pendapatan itu dalam konsep laporan keuangan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi. Nah, satu periode akuntansi ini pada umumnya itu terjadi selama 12 bulan. Nah, pendapatan ini ciri-cirinya yang pertama itu adalah arus kas masuk, peningkatan aset, dan turunnya liabilitas atau hutang. Jadi, jika ada salah satunya, misalkan ada arus kas masuk ke perusahaan, itu berarti termasuk dalam pendapatan, atau peningkatan aset dan penurunan liabilitas. Teman-teman, karakteristik pendapatan itu ada banyak banget nih. Nah, kita akan membahas satu persatu dari karakteristik pendapatan. Yang pertama, pendapatan itu berasal dari aktivitas utama perusahaan. Yang kedua, memberikan manfaat ekonomi. Yang ketiga, dapat diukur secara handal. Dan yang keempat, memiliki hubungan yang menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, teman-teman, pendapatan itu punya beberapa jenis. Yang pertama adalah pendapatan operasional. Yang kedua itu ada keuntungan. Nah, aku bahas yang pertama, pendapatan yang berasal dari operasional, yaitu pendapatan yang berasal dari kegiatan utama operasional perusahaan. Misalnya itu penjualan barang atau jasa. Nah, yang kedua itu ada keuntungan. Keuntungan ini adalah kenaikan ekuitas dari transaksi sampingan. Contohnya itu penjualan aset tetap. Kan tadi ada dibahas tentang pendapatan dan keuntungan ya. Mungkin teman-teman semuanya masih ada yang bingung nih. Pendapatan sama keuntungan tuh bedanya apa sih? Nah, di sini aku mau bahas yang pertama itu pendapatan dan perbedaan pendapatan sama perbedaan keuntungan. Kalau pendapatan itu berasal dari aktivitas utama perusahaan. Kalau keuntungan itu berasal dari luar aktivitas utama perusahaan atau dari sampingan. Yang kedua, perbedaan kedua itu adalah kalau pendapatan itu biasanya bersifat rutin. Kalau keuntungan itu dia bersifat tidak rutin atau hanya sewaktu-waktu saja. Nah, perbedaan yang ketiga dalam pendapatan itu contohnya adalah penjualan barang. Yang ketiga, contoh dalam keuntungan itu adalah laba penjualan aset. Jadi kita menjual aset. Nah, selanjutnya kita udah masuk ke chapter kedua, yaitu tentang apa itu beban. Jadi beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk yang pertama, arus kas keluar, penyusutan aset, atau munculnya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas atau modal. Nah, sama teman-teman, dalam beban juga terbagi menjadi dua. Yang pertama beban operasional, yang kedua itu adalah kerugian. Beban operasional itu adalah biaya yang timbul karena adanya aktivitas di bisnis perusahaan itu. Contohnya beban gaji, beban sewa, beban listrik itu kan timbul atau terjadi karena aktivitas di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada yang namanya jenis-jenis beban itu, yang kedua adalah kerugian. Kerugian itu adalah penurunan ekuitas dari transaksi sampingan, misalnya rugi menjual aset atau rugi selisih kurs dan yang lainnya.
Nah, kita tadi sudah membahas antara konsep beban dan konsep pendapatan. Beban itu adalah penurunan manfaat ekonomi, kalau pendapatan itu peningkatan manfaat ekonomi. Macamnya sama ada dua, operasional dan keuntungan atau kerugian. Nah, pastinya antara beban dan pendapatan itu ada hubungannya. Mereka saling berkaitan. Nah, hubungan pendapatan dan beban ini dinamakan matching principle. Apa ya matching principle? Jadi maksudnya matching principle itu sepadan atau matching kayak gitu. Nah, maksudnya beban itu harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang masuk. Jadi beban itu diakuinya sama dengan pendapatan yang masuk. Contohnya, pendapatan penjualan di akhir bulan Januari. Maka bebannya harus kita hitung juga karena katanya matching principle. Diakui yang sama. Kita sudah mendapat pendapatan dengan penjualan itu, maka bebannya itu harga pokok penjualan diakui sebagai beban. Tadi kan kita sudah dalam konsep pendapatan, kita sudah membahas ada perbedaan antara pendapatan dan keuntungan. Di dalam beban juga ada yang namanya perbedaan antara beban dan kerugian. Sama teman-teman, kalau beban itu yang sudah aku jelaskan tadi, kalau beban itu berarti dia timbul dari aktivitas perusahaan itu. Berarti kalau kerugian di luar aktivitas perusahaan. Kalau beban itu bersifatnya operasional atau yang sudah kita laksanakan, yang sudah perusahaan laksanakan. Nah, kalau kerugian itu bersifatnya insiden atau peristiwa atau kejadian. Nah, contoh beban itu ada beban gaji, beban sewa, beban listrik. Nah, kalau contoh kerugian itu kerugian kebakaran atau kerugian banjir dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pengakuan pendapatan dan beban. Nah, teman-teman, pengakuan itu apa dalam akuntansi? Jadi, pengakuan itu adalah proses menentukan kapan pendapatan atau beban itu dicatat dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah pengakuan beban. Jadi beban ini kapan ya dicatat laporan keuangan? Kapan kita harus mencatat beban itu? Yang pertama adalah diakui ketika terjadinya konsumsi manfaat ekonomi. Yang kedua, terdapat kewajiban. Yang ketiga itu aset mengalami penurunan manfaat. Nah, yang kedua adalah pengakuan pendapatan. Sama, berarti pengakuan pendapatan juga kapan nih pendapatan dicatat dalam laporan keuangan. Pengakuan pendapatan itu menggunakan 5 langkah, teman-teman, 5 langkah dalam mengakui pendapatan. Yang pertama itu adalah identifikasi kontrak dengan pelanggan, yaitu adanya kita harus memastikan nih diidentifikasi apakah ada kontrak atau ada persetujuan dari masing-masing belah pihak. Nah, yang kedua adalah identifikasi kewajiban pelaksanaan. Jadi, perusahaan itu harus menentukan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Contohnya, penjualan laptop dan garansi. Berarti, identifikasi kewajibannya adalah penjualan laptop dan adanya garansi. Yang ketiga adalah penentuan harga transaksi. Ini tuh penting teman-teman. Kenapa? Karena kita juga harus memastikan jumlah imbalan yang akan kita terima gitu. Yang keempat adalah alokasi harga transaksi, yaitu mendistribusikan harga ke setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual berdiri sendiri. Yang terakhir adalah pengakuan pendapatan. Jadi, pendapatan itu diakui ketika barang atau jasa telah dialihkan dari pihak perusahaan ke pihak pelanggan, dan pelanggan itu memperoleh kendali penuh atas aset tersebut. Nah, itu dikatakan diakui ketika menjadi pendapatan. Kita sudah mendapat kewajiban dan hak kita, maksudnya hak kita dan pelanggan sudah menerima kendali atas aset. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengukuran pendapatan dan beban. Nah, yang pertama, pengukuran pendapatan.
Pengukuran pendapatan itu harus diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Jadi, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tentang pengukuran pendapatan. Yang pertama, imbalan variabel, nilai waktu uang, dan imbalan non-kas. Selanjutnya adalah pengukuran beban. Jadi, beban itu umumnya diukur menggunakan biaya histori atau historical cost, di mana jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan yang lain diberikan untuk memperoleh jasa atau aset. Nah, ada di sini ada estimasi akuntansi, yaitu beberapa beban diukur menggunakan estimasi seperti beban piutang tak tagih atau beban garansi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, bertemu lagi dengan saya Anggita Nurisnaini. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis transaksi terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban. Nah, dalam akuntansi keuangan menengah, transaksi terkait pendapatan dan beban diklasifikasikan berdasarkan kapan kas diterima atau dibayar dibandingkan dengan kapan manfaat ekonominya diakui. Nah, secara garis besar, transaksi ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kelompok deferral dan kelompok akrual. Kelompok deferral itu adalah transaksi yang terjadi ketika kas berpindah lebih dahulu, namun pengakuan pendapatan atau bebannya ditunda ke periode mendatang karena manfaatnya belum dirasakan atau kewajiban ini belum selesai. Contohnya itu ada beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Selanjutnya yaitu kelompok akrual. Jadi, transaksi ini terjadi ketika manfaat ekonomi sudah dinikmati atau diberikan, tetapi kasnya belum berpindah. Contohnya ada pendapatan akrual dan beban akrual. Nah, tadi kan secara garis besar kan transaksi yang berdasarkan arus kas itu ada dua, yaitu kelompok deferral dan kelompok akrual. Nah, ternyata ada transaksi pengukuran khusus, yaitu selain dari arus kas. Jadi terdapat transaksi yang pengakuannya didasarkan pada estimasi dan alokasi sistematis, yaitu ada beban penyusutan dan beban piutang tak tertagih. Nah, agar lebih paham, kita langsung saja lihat ke contoh soalnya. Nah, yang pertama di sini dari kelompok deferral ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yaitu ketika kas dibayar di awal untuk aset yang akan dikonsumsi di masa depan. Contohnya, perusahaan membayar sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 12 juta pada bulan Januari. Nah, jurnal saat pembayarannya yaitu prepaid rent atau sewa dibayar di muka pada kas 12 juta. Nah, jadi kasnya ini berkurang dan muncul aset karena manfaat sewa masih akan digunakan selama 12 bulan. Lalu jurnal penyesuaian tiap bulannya karena ini dibayarnya per bulan, yaitu rent expense pada prepaid rent. Jadi rent expense itu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Jadi beban diakui pada periode yang menerima manfaat dan aset prepaid berkurang. Selanjutnya pada kelompok deferral yaitu pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, yaitu ketika kas diterima di awal sebelum perusahaan menyerahkan barang atau jasa. Di sini contohnya dari PT Untirta Media menjual paket langganan jurnal akuntansi digital pada 1 Oktober 2025. Perusahaan menerima kas sebesar 1.200.000 untuk langganan selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, bagaimana jurnal saat penerimaan kas dan jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2025? Nah, jadi di sini jurnalnya yang pertama pada tanggal 1 Oktober atau saat penerimaan, yaitu kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 1.200.000. Di sini kas bertambah, namun pendapatan belum diakui karena jasanya belum diberikan. Lalu pada tanggal 31 Desember ketika terjadi penyesuaian, karena jasa telah diberikan selama 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember, jadi 1.200.000 itu dikali dengan 3 bulan per 12. Hasilnya jadi 300.000. Nah, jurnalnya itu pendapatan diterima di muka pada pendapatan jurnal sebesar 300.000. Selanjutnya ada kelompok akrual. Yang pertama itu ada pendapatan akrual. Jadi, jasanya ini sudah diberikan atau barang ini sudah dikirim, tetapi pelanggan belum membayar. Contohnya itu pada 31 Desember, perusahaan telah memberikan jasa senilai 5 juta.
tetapi pelanggan baru membayar atau baru akan membayar bulan depan. Jadi jurnalnya yaitu account receivable piutang usaha 5 juta pada service revenue itu pendapatan jasa sebesar 5 juta. Nah, pengukurannya ini diukur berdasarkan nilai jasa yang telah diberikan meskipun belum ada tagihan resmi atau piutang pendapatan. Piutangnya jadi bertambah karena perusahaan berhak menagih dan pendapatan diakui karena jasa sudah diberikan. Selanjutnya ada beban akrual atau accrued expense. Nah, jadi di sini beban akrual itu adalah beban yang telah terjadi atau manfaatnya itu telah dinikmati, tetapi perusahaan belum membayar kasnya. Di sini contohnya ada gaji karyawan bulan Desember baru akan dibayarkan pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. Nah, pengukuran diukur sebesar nilai kewajiban yang timbul hingga tanggal pelaporan atau utang gaji. Nah, jurnal pada 31 Desember yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar sekian. Selanjutnya adalah transaksi pengukuran khusus atau estimasi. Yang pertama ada beban penyusutan atau depreciation. Contoh soalnya yaitu mesin seharga 100 juta dengan umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisa residu 0, perusahaan menggunakan metode garis lurus. Beban diukur dengan mengalokasikan biaya perolehan selama masa manfaat. Jadi 100 juta per 5 tahun menghasilkan beban penyusutan sebesar 20 juta per tahun menggunakan metode garis lurus. Nah, untuk jurnal pada 31 Desembernya itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 20 juta. Nah, yang selanjutnya ada beban piutang tak tertagih. Di sini mengukur estimasi kerugian dari piutang yang kemungkinan tidak bisa ditagih. Diukur berdasarkan persentase penjualan atau umur piutang. Contohnya di sini perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih sebesar 2 juta. Jurnal penyesuaiannya itu bad debt expense atau beban piutang tak tertagih pada allowance for doubtful account sebesar 2 juta. Nah, jadi beban diakui di laporan laba rugi dan bentuk akun kontra aset untuk mengurangi nilai piutang usaha. Nah, selanjutnya saat piutangnya ini benar-benar dihapus karena piutangnya misal pelanggan ini tidak bisa atau dipastikan dia tidak bisa membayarnya. Nah, maka untuk jurnalnya yaitu allowance for doubtful account pada account receivable sebesar 500.000. Jadi tidak menambah beban lagi karena beban sudah diakui saat pembentukan cadangan. Nah, di sini ada contoh lain terkait transaksi pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban yaitu penjualan dengan hak retur. Yaitu pada 15 Desember 2025, PT Queen menjual 100 unit barang dengan harga 100.000 per unit secara tunai. Nah, biaya perolehan atau HPP-nya yaitu 60.000 per unit. Berdasarkan pengalaman, PT Queen mengestimasi bahwa 5% barang akan diretur. Berapa pendapatan yang diakui pada tanggal 15 Desember? Di sini jurnalnya itu kas sebesar 10 juta dari jumlah barang 100 unit dikali dengan harganya 100.000 dan di kredit ada utang pengembalian dana yaitu 500.000 dari nilai estimasinya 5% dikali dengan kasnya 10 juta menghasilkan 500.000 dan pendapatan penjualan yaitu sebesar 9.500.000 dari nilai kas dikurangi dengan estimasi retur. Nah, itu dia contoh-contoh dari transaksi terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban. Ke materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada saat penjualan. Menerapkan perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada saat penjualan atau sering disebut sebagai point of sale itu berarti pendapatan diakui pada momen kendali atas barang berpindah secara fisik dan hukum kepada pembeli. Nah, berdasarkan PSAK 72, pengakuan ini terjadi ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaan. Nah, berikut ini ada langkah-langkah dan contoh penerapannya. Yaitu yang pertama ada kriteria pengakuan atau kapan dicatatnya. Itu yang pertama, ketika barang sudah diserahkan secara fisik. Kedua, yaitu resiko dan manfaat kepemilikan sudah berpindah ke pembeli. Lalu perusahaan memiliki hak atas pembayaran
dan pembeli telah menerima barang tersebut. Lalu, untuk pengukuran atau berapa sih yang dicatat, itu jumlah yang dicatat adalah harga transaksinya, yaitu nilai kas atau setara kas yang diharapkan akan diterima setelah dikurangi estimasi diskon atau retur. Nah, di sini ada contoh kasus dan jurnalnya. Pada tanggal 10 Mei 2026, PT Alfa menjual barang dagang kepada pelanggan secara kredit senilai 5 juta. Harga pokok penjualan barang tersebut adalah 3 juta. Syarat pembayaran adalah N30. Jurnal jika penjualan dilakukan secara tunai yaitu kas 5 juta pada pendapatan penjualan 5 juta. Lalu harga pokok penjualan 3 juta pada persediaan barang dagang 3 juta. Sementara jika dilakukan secara kredit, kasnya ini menjadi piutang usaha. Jadi cuma beda di situ aja. Nah, dan yang terakhir, hal penting dalam penerapan atau variasi transaksi. Ada beberapa kondisi yang bisa mengubah nilai pengukuran pada saat penjualan, yaitu diskon penjualan atau potongan harga. Jadi jika perusahaan memberikan uang tunai, misalnya 2/10 atau N/30, pendapatan awalnya dicatat sebesar nilai bruto. Namun jika pelanggan membayar dalam masa diskon, pendapatan bersih akan berkurang. Selanjutnya ada hak retur atau sales return. Jadi jika pelanggan punya hak mengembalikan barang menurut PSAK 72, perusahaan tidak boleh mengakui pendapatan penuh. Perusahaan harus mengestimasi berapa yang akan diretur dan mencatat liabilitas pengembalian dana. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, jangan lupa bahwa kas yang diterima seringkali termasuk PPN, misalnya 11%. Jadi, PPN ini bukan pendapatan, melainkan utang pajak. Jurnalnya itu kas 5.550.000 pada pendapatan 5 juta dan utang PPN-nya itu 550.000. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penerapan akuntansi pada pendapatan kontrak konstruksi, yang dimana pendapatan kontrak ini kita tuh menggunakan asset liability approach, yaitu ketika pengakuan pendapatan diakui pada saat munculnya aset dan liabilitas pada kontrak pelanggan. Jadi, ketika perusahaan tersebut menerima kontrak dari pelanggan, itu belum bisa diakui sebagai pendapatan, melainkan ketika perusahaan telah melakukan kewajibannya, barulah diakui sebagai pendapatan. Kenapa? Karena kontrak itu kan menunjukkan ada suatu transaksi dengan pelanggan. Yang kedua, berarti kan menunjukkan ada pembayaran. Yang ketiga, berarti adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Contohnya, ketika perusahaan mendapat kontrak dari pelanggan, yaitu pembelian laptop seharga 4 juta. Perusahaan tersebut belum bisa mengakuinya sebagai pendapatan, melainkan perusahaan harus terlebih dahulu membelikan laptopnya, barulah diakui sebagai pendapatan. Contohnya ada di sebelahnya. Di sini ada contohnya, yaitu PT Maju Bangun mendapatkan kontrak pembangunan gedung sekolah dari pemerintah kota dengan nilai kontrak sebesar 5 miliar. Proyek dikerjakan selama 1 tahun. Pembayaran dilakukan bertahap sesuai progres pekerjaan, 30% saat pondasi selesai, 40% saat struktur bangunan selesai, 30% saat proyek selesai seluruhnya. Jadi, pada pendapatan kontrak ini kita menggunakan proses 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. PT Maju Bangun dan pemerintah kota itu kan menandatangani kontrak ya. Kontrak itu menjelaskan hak, kewajiban, nilai proyek, dan waktu pengerjaannya, sehingga artinya kontrak sudah dapat dijadikan sebagai dasar pengakuan pendapatan. Yang kedua, mengidentifikasikan kewajiban pelaksanaan. Dalam kontrak ini, kewajiban PT Maju Bangun itu membangun dan menyerahkan gedung sekolah sesuai spesifikasi yang disepakati. Karena pembangunan dilakukan secara bertahap, maka kewajiban dipenuhi selama proses konstruksi berlangsung. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Dalam kasus ini, nilai kontrak pembangunan itu kan adalah 5 miliar. Jumlah tersebut sebagian jadi dasar pengakuannya. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi pada kewajiban pelaksanaan. Harga transaksi dialokasikan sebagai sesuai bagian dari pekerjaan yang diselesaikan. Yang pertama kan 30%,
Maka 50 miliar ini dikali dengan 30% ini. Hasilnya 1 miliar 500 juta. Yang kedua, 40% dikalikan dengan 5 miliar, maka hasilnya 2 miliar. Proyek yang selesai 30%-nya, maka 5 miliar dikali dengan 30%. Hasilnya 1 miliar 500 juta. Terus ada contoh kontrak konstruksinya. Yang kedua, PT Bangun Jaya menandatangani kontrak dengan PT Sejahtera dengan isi kontrak yaitu membangun gedung kantor dan memberikan jasa pemeliharaan gedung selama 1 tahun dengan total harga kontraknya sebesar 11 juta. Namun, jika dijual terpisah, pembangunan itu harganya 10 juta, sedangkan jasa pemeliharaannya 2 juta. Maka, terdapat pada satu kewajiban pelaksanaannya. PT Bangun Jaya tidak hanya membangun, tetapi juga memberikan jasa pemeliharaan selama 1 tahun. Jadi, kontrak pendapatan harus dialokasikan ke masing-masing kewajiban. Yang pertama, harga totalnya itu kan 10 juta, tambah 2 juta, maka 12 juta, yang dinamakan dengan stand alone selling price. Yang kedua, dilakukannya proporsi masing-masing kewajiban. 10 juta dibagi 12 juta, maka hasilnya 83,3%. Itu untuk pembangunan gedungnya. Yang ketiga, pemeliharaannya, yaitu kan 2 juta dibagi 12 juta, maka hasilnya 16,67. Setelah melakukan proporsi, dilakukan alokasinya. Alokasi pada gedung 83 dikali 11 miliar ini, maka hasilnya 9 miliar 166 sekian. Pemeliharaannya 16,67 dikali 11 miliar, maka hasilnya 1,833 sekian. Selanjutnya ada materi mengenai pengungkapan pendapatan dan beban. Jadi, pengungkapan pendapatan dan beban adalah proses penyajian informasi detail mengenai arus masuk dan arus keluar untuk mencerminkan kinerja perusahaan selama 1 tahun. Pendapatan itu kan diakui ketika kita telah melakukan kewajiban, yaitu sesuai dengan PSAK 72, sedangkan beban diakui saat sumber daya itu telah dikonsumsi. Bagaimana sih tujuan pengungkapannya? Apa sih tujuannya? Yang pertama, pada pendapatan itu memberikan informasi mengenai sumber pendapatan perusahaan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana perusahaan tersebut memperoleh keuntungan. Yang ketiga, memperoleh gambaran mengenai stabilitas usaha perusahaannya. Yang keempat, membantu pengguna laporan itu menilai kinerja perusahaan. Yang kelima, menjelaskan bagaimana metode pendapatan pengakuan ini diakui yang digunakannya. Jadi apa sih metode yang digunakannya? Terus pada beban, yang pertama itu menjelaskan metode yang digunakan. Yang kedua, menjelaskan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga itu menilai ekonomi perusahaan. Yang keempat, menunjukkan hubungan antara biaya dan pendapatan. Yang kelima, memberikan informasi mengenai aktivitas operasional perusahaan. Yang keenam ini membantu penggunanya untuk keputusannya, untuk mengambil keputusan. Lalu contohnya apa sih? Contohnya ketika sebuah perusahaan ini mendapatkan kontrak sebanyak 11 juta, pada akhir tahun prosesnya ini baru 50%-nya. Maka pada pengungkapannya, yang pertama, pendapatan diakui berdasarkan pada proses penyelesaian proyek. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode persentase penyelesaiannya, berarti kan yang 50%-nya. Yang ketiga, proyek itu masih dalam penyelesaian, berarti kan masih ada 50% lagi. Lalu, materi selanjutnya itu ada perkembangan standar pendapatan yang baru, yaitu PSAK 72. Yang disebutkan barusan, PSAK ini berdasarkan pada IFRS 15, yaitu emang diakui pada tahun 2017 disahkannya, tapi efektifnya itu pada tahun 2020. Kenapa? Karena banyaknya standar yang berpisah-pisah, akhirnya kita tuh menggunakan PSAK 72, yaitu satu standar terpadu berbasis kontrak dengan pelanggannya. Jadi yang pertama, PSAK 72 itu hadir untuk menyatukan seluruh aturannya. Satu standar terpadu berbasis kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, dalam PSAK 72, benaran diakui ketika perusahaan itu telah melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga,
PSAK 72 itu memperkenalkan model 5 langkah. Yang pertama, yang keempat, pada PSAK 72 diwajibkan pada pengungkapannya. Jadi secara detailnya harus dilaksanakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.